Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Muhtaram dari kelas C10 dengan NPM 101211455. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS manajemen pemasaran, yang dimana tugas tersebut adalah mewawancarai suatu usaha dan menganalisis SWOT dari suatu usaha tersebut. Nah, saya berkesempatan untuk mewawancarai sebuah brand di Indonesia, yaitu brand clothing yang bertempatan di Bandung, yaitu namanya adalah Blindado. Di video kali ini saya akan memperlihatkan hasil wawancara saya dan analisis SWOT. Boleh dilanjut. Blindado, sebuah brand clothing yang berasal di tengah kota Bandung, tepatnya di kawasan Plaza Parahyangan. Blindado merupakan brand clothing yang menjual pakaian dari mulai kaos, flanel, kemeja, celana, hingga aksesoris seperti dompet dan sabuk. Blindado sendiri sudah berdiri sejak 2006 dan mulai berjualan di Plaza Parahyangan sejak 2012. Blindado merupakan salah satu brand yang harus diperhitungkan dalam bisnis clothing di kota Bandung saat ini. Karena selain sudah berpengalaman, Blindado juga memiliki kualitas dan pelayanan yang baik yang dapat diadu dengan brand lain. Dan ini merupakan wawancara kami dengan owner Blindado perihal pemasaran yang dilakukan sehingga dapat bertahan hingga sekarang. Baik, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya bisa berbincang dengan kami. Izin perkenalan diri, saya Rivianto, ini teman saya Ihsan, dan ada Gulam. Di sini saya ingin bertanya-tanya gitu Pak tentang seputar brand Bapak ini sudah sejauh mana dari, karena ini mata kuliah manajemen pemasaran seperti itu. Mungkin di sini kami akan memberikan pertanyaan, mungkin dari udah berapa lama sih dari Blindado ini berdiri selama di Parahyangan ini seperti itu? Di Parahyangan mah Blindado itu dari tahun 2012. Tapi sebelum di Parahyangan di gedung sebelah dulu namanya Distro Channel itu dari tahun 2006. 2006 jadi lumayan udah berapa tahun ya? Udah hampir 15 tahun, 16 tahun. Total keseluruhannya. Dari umurnya juga udah 16 tahun gitu ya kan? Yeah. Dari sini mata kuliah manajemen pemasaran ini ada beberapa pertanyaan dari pemasaran itu gimana sih program-program kegiatan usaha yang menjadi khas dari Blindado ini dari produk-produk yang lain gitu, pemasaran yang khasnya dari Blindado. Mungkin pertama kita menjaga kualitas dulu yang paling penting, kualitas. Terus kualitas nomor satu, terus kita nggak ketinggalan ide-ide kreatif apa yang barang-barang yang harus dibuat, dan karena bagaimanapun gitu kelas distro ini atau clothing itu kan banyak pesaingnya, jadi kita harus memang benar-benar unggul dalam kualitas dan ide. Salah satunya yang mungkin kita browsing atau gimana sih apa ya yang digandrungi anak muda sekarang, jadi kita coba ikutin. Terus untuk intinya untuk tahap selanjutnya ya kita ke tahap pengenalan produk. Untuk pengenalan produk ya kita mungkin kalau sekarang aku Blindado sendiri baru sebatas di media sosial aja sih, baru dari Facebook sama Instagram aja, selebihnya belum ada yang lainnya. Jadi dari segi pemasaran yang pertama itu dari kualitas produknya dulu, dari kualitas produk, dari ide-idenya yang baru gitu, sehingga para konsumen juga dapat membeli terus ke sini gitu. Betul. Jadi supaya orang-orang nggak kecewa dengan produk kita. Untuk urusan merek atau terkenal itu nomor 2. Kadang-kadang yang beli itu puas dulu dengan produk kita, oh bagus ini produk kita, insya Allah beli lagi. Tapi kalau cuma ngejar kita tenar aja, cuma nyebut musim-musiman jadinya, mungkin musim tahun sekarang bagus, tahun depan orang-orang pasti kapok atau ini kecewa. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kan dari pemasaran, adakah orang yang tadi kan ada Instagram, ada Facebook, ada orang yang di belakangnya atau semuanya dikerjain sendiri atau gimana tuh?
saya masih tradisional sih, masih ngerjain sendiri mulai dari motoin produk, terus masarin ke media sosial, terus lain sebagainya. Cuman kita ada yang bantu untuk marketing, kita ada yang bantu teman-teman di sini semua pada saling membantu sih intinya untuk marketing. Tapi untuk pengenalan produk mah kita lakukan sendiri. Berarti ada tim juga yang saling membantu. Iya, ada tim, nggak bisa memang gitu. untuk usaha itu rata-rata susah kalau dikerjain sama sendiri, tetap ada kerjasamanya atau timnya yang lain. Terus kalau dari program buat pemasarannya itu biasanya apa aja gitu? Program gimana maksudnya? Jadi pemasarannya biasanya pas ini gitu? Ada Oh program enggak. atau Untuk pemasaran mah tiap hari aja. Tiap hari kita upload mungkin di media sosial. Mungkin guys hari ini ada yang beli, mungkin besok. Namanya juga itu saja ikhtiar. Karena sekarang kan musim internet, musim media sosial, orang lebih malas keluar rumah untuk datang ke store offline-nya langsung. Orang-orang lebih senang diam di rumah, pesan via online, datang barang dianterin. Jadi orang-orang jarang lah ini nama yang kalau itu wilayah Bandung ya, untuk wilayah Bandung kebetulan kita marketnya sendiri kan targetnya grosir, jadi kita pasarinnya yang luas gitu, istilahnya untuk retail sendiri jarang lah di sini kita ininya tujuan utamanya grosir ya. Itu intinya programnya nggak ada program-program khusus, penting tiap hari kita upload, tiap hari kita aktif, terus ada yang nanya atau apapun kita kita jawab secepatnya, jangan ditunda-tunda. Itu intinya lah kita servis ke buyer yang harus maksimal. Jadi kurang lebih dari program pemasaran itu menggunakan sosial media. Sosial media. terus kalau buat hambatannya sendiri itu dari pemasarannya itu aku ngerasain gitu. Gimana? Hambatan dalam pemasaran. Hambatan, nah yang itu hambatan terbesar saya semuanya dikerjain sendiri, itu intinya. Jadi sebenarnya untuk taruhlah di sini kita owner gitu ya, harusnya owner cuman menciptakan produk atau mengatur produk buat apa atau buat apa model kayak gimana, terus untuk iklan, untuk pemasaran atau semuanya harusnya ada tim. Cuman berhubung dana kita terbatas, jadi memang dikerjainnya sendiri, jadi memang hasilnya pun nggak maksimal, tetapi alhamdulillah sih ya nggak maksimal kayak orang-orang yang udah jalan lah kayak gitu. Terus untuk kunci keberhasilan agar pemasaran ini dapat terus, Nah, penting banget kuncinya itu disiplin. Keduanya manajemen keuangan tuh yang paling penting. Manajemen harus diatur, harus dipisahkan mana uang pribadi, mana uang toko, meskipun itu milik sendiri. Jadi memang kebanyakan orang kan apa yang ada di dompet itu uang pribadi, itu belum, kalau kita enggak, kita pisahin mana uang pribadi, mana uang toko. Jadi tetap intinya gitu istilah nama untuk kuncinya sendiri itu ya manajemen kita harus benar, manajemen keuangan kita harus benar, terus untuk relasi ke konsumen kita harus dijaga, kepercayaannya gitu istilah namanya. Jadi nama mungkin disiplin, kejujuran, terus ya ikhtiar lah, berdoa mungkin. Kalau udah dilakukan ya mungkin kehendak Allah lah yang mengaturnya kayak gimana. Yang penting kita udah berusaha lah semaksimal mungkin, nggak leha-leha, jadi selama memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin, karena itu makin kesini makin kesini gitu ya, pesaing kita makin banyak, kebutuhan kita makin banyak, apalagi mungkin ya jangan juga gitu ya ke yang masih muda-muda gitu, karena masih muda belum ada belum ada beban khusus lah semacam anak atau istri kayak gitu. Manfaatkan waktu muda, jangan leha-leha, karena apa yang kita lakukan hari ini dampaknya untuk masa depan.
terakhir ada Apalagi cukup. Oke, mungkin beberapa pertanyaan kami cukup karena sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Ya. Mungkin saya ucapkan kembali terima kasih sudah menyempatkan waktunya bisa berbincang dengan kami. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. siap, sama-sama. Nih, Setelah hasil wawancara tadi, saya dapat menyimpulkan tentang analisis SWOT saya, yaitu yang pertama adalah strength. Kekuatan dari bisnis Blendado itu adalah dari kualitasnya, dan semua produk mulai dari celana, jaket, baju, pokoknya semua yang bisa dipakai untuk manusia di Blendado itu ada lengkap gitu. Dan bahan-bahannya juga berkualitas. Itu dari dua. Dan yang ketiga, karyawan-karyawan di sana tuh ramah-ramah. Jadi untuk konsumen yang akan beli ke sana, mereka tidak akan pernah kecewa oleh pelayanannya gitu. Jadi pelayanannya sangat-sangat bagus. Untuk kelemahannya sendiri, Blendado ini masih belum bisa mengembangkan bisnisnya ke jenjang yang lebih baik gitu. Karena sekarang kan pemesanan itu lebih kepada online, dan sedangkan Blendado masih offline gitu. Mereka masih belum membuka toko online di Shopee, yang menurut saya jika mereka membuka toko online itu akan lebih maju gitu tokonya. Terus dari segi peluangnya sendiri, Blendado masih mempeluangkan banyak reseller karena mereka masih belum punya toko online di Shopee ataupun di mana. Mereka bisa manfaatkan itu dengan cara membuka reseller yang akan membuka di all shop gitu. Dan untuk kekurangannya, untuk ancamannya, banyak pesaing gitu yang lebih unggul dari mereka, yang bahkan mereka udah besar gitu, mereka sudah move to online, sedangkan Blendado masih pada offline. Mungkin segitu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Saya Ihsan Muhtaram dari kelas C10 dengan NPM 1012145. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.